Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI C dan D semester 4. Hari ini kita kembali hadir di pertemuan ke berapa ini? Ke-14 ya hari ini. Tanggal 21 Mei 2024. Setelah minggu lalu, pertemuan 13, kita sudah isi dengan evaluasi mata kuliah. Kemarin ya, tanggal 14, sedikit banyak saya dan kita semua sudah tahu seberapa besar pemahaman kalian mengenai mata kuliah yang sudah berlangsung selama hampir satu semester ini ya. Dan kita tidak lama lagi akan segera mengakhiri perkuliahan. Nanti pertemuan 15, pertemuan terakhir. Dan nanti pada pertemuan 16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Yang nanti saya sedang menunggu informasi dari fakultas perihal kapan dan apakah UAS-nya akan disesuaikan dengan jadwal kalender akademik atau ada pemajuan jadwal. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa yang namanya UAS itu berdasarkan kalender akademik itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 27. Itu sesuai jadwal. Tapi saya dengar informasi dari Pak Wadek 1 bahwa kemungkinan besar jadwal itu akan dimajukan. Tapi tentu saja harus koordinasi dulu dengan rektorat dan juga fakultas-fakultas lain. Jadi ya kita tunggu saja perkembangannya dan segera gercep jika ada informasi yang masuk perihal jadwal UAS. Jadi kalian tunggu saja ya. Semoga bisa akan keluar dalam waktu dekat. Oke, hari ini kita lanjutkan ke materi pertemuan ke-14 yang aslinya kan pertemuan 13. Tapi karena minggu lalu dipakai untuk evaluasi mata kuliah, jadi akhirnya baru pada pertemuan 14 materi ini akan disampaikan. Yaitu materi tentang konsep Haldona. Konsep Haldona. Langsung saya share aja ya. Saya share modulnya. Belum muncul ya. Sabar. Nah, ini udah muncul ya. Nah, oke dia. Ini konsep Hadona. Ada 4 bahan kajiannya yang akan kita bahas pada kali ini. Pertama, pengertian dan hukum Hadona. Kemudian syarat-syarat Hadona dan masa dan upah Hadona. Perlu saya informasikan untuk hari ini akan ada tugas yang akan saya berikan. Nanti akan saya jelaskan mengenai tugasnya bagaimana. Kita akan bahas dulu pengertian dan hukum Hadona. Pengertiannya sekarang. Apa itu Hadona? Hadona itu berdasarkan kitab Waba Az-Zuhaili halaman 717 sampai 717 disebutkan bahwa Hadona secara bahasa itu ma'khuzatun minal hidni. Ma'khuzatun diambil dari kata al-hidnu.
Apa al-hidnu? Al-jambu. Al-jambu itu berarti orang di samping. Sedangkan menurut syara hadonah adalah tarbiyatul waladi liman lahu haqqul hadonati. Au hiya tarbiyatun wahifdun min wahifduman la yastaqillu bi umuri nafsihi amma yu'dhihi li adami tamyizihi katiflin wa kabirin majnunin. Jadi secara syara hadonah adalah pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang yang berhak dengan tujuan untuk memeliharanya. Jadi hadonah itu pemeliharaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang masih kecil atau yang ya, ini masih kecil ya, atau wakabirin majnunin, orang besar tapi yang sakit ingatan atau sakit jiwa, misalnya karena stres berat dia ini jadi gila, tapi bukan yang safi ya, bukan orang yang idiot, bukan, tapi orang gila yang sudah dewasa. Itu hadonah, diasuh, dirawat, dipelihara. Hadonah berarti pemeliharaan. Jadi orang yang misalnya tidak mampu mengurusi kebutuhan dirinya sendiri, misalnya karena belum balik atau mungkin masih belum atau mungkin mengalami penyakit jiwa, sakit jiwa, gila, maka seseorang ini dianggap sebagai mahdun atau orang yang berada dalam pemeliharaan orang lain atau hadona. Itu pengertiannya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang tidak punya keterikatan darah atau mungkin tidak atau bukan sebagai orang tuanya, tiba-tiba dia disuruh atau ditugaskan untuk mengasuh orang, mengasuh anak yang masih kecil. Berarti itu adalah hadonah yang dalam konteks ini diartikan sebagai pemeliharaan. Atau mungkin bukan anak kecil, tetapi orang yang mengidap ODGJ kalau istilah sekarang. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Nah, itu diasuh, dikelola, dirawat oleh orang lain, dan itulah sebagai konsep hadonah. Nah, berkaca dari itu, bagaimana kira-kira hukum hadonah? Apakah wajib, sunnah, atau haram? Di kitab Wabah Zuhaili halaman 718 disebutkan wahukmuha, hukumnya hadonah wajibatun, wajib hukumnya. Kenapa? Li'anal mahduna yuhlaku bitarkiha. Sebab orang yang kenapa wajib? Sebab orang yang diasuh atau orang yang dipelihara itu jika tidak dipelihara itu bisa rusak, bisa terancam nyawa dan jiwanya jika tidak diasuh, jika tidak dikelola, jika tidak dipelihara oleh orang lain. Fawajaba hifduhu minal halaki. Maka menjaga, memeliharanya itu wajib agar terhindar dari kerusakan. Minal halaki, dari kerusakan. Kama yajibul infaku alaihi wa injauhu minal mahaliki. Sebagaimana diwajibkannya infak atas orang tersebut, atas mahdun, wa injauhu, dan menghindarkannya minal mahaliki, dari hal-hal yang merusak. Jadi hukumnya berarti wajib. Sebab anak misalnya atau orang gila misalnya yang tidak dicomot, diambil untuk dipelihara, itu bisa berbahaya bagi jiwa dia
bagi harta dia juga termasuk. Jadi harus dirawat, harus dikelola, harus dipelihara. Dan hukumnya hadonah itu sama seperti hukumnya memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sama, kama yajibul infaqu alaihi. Hukumnya wajib sama seperti hukum wajibnya infak, nafkah, memberi nafkah. Itu hukumnya ya. Kata Wabah Zuhaili disebutkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Sorry, Pak. Menurut Wabah Zuhaili disebutkan, hadonah selain juga diwajibkan bagi seseorang, sesungguhnya juga hadonah harus mendorong orang yang punya hak untuk menghadonai orang lain itu harus membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan juga kesabaran. Karena itu yang diperlukan ketika anak dipelihara, diasuh. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khatmikum wa la tad'u ala amwalikum la tawafaku minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lahu. Sikap yang arif, sikap yang sabar, sikap yang penuh perhatian itu diperlukan. Sebab kata Nabi, jangan sekali-kali kamu tad'u, menyumpah-nyumpahi atau mendoakan yang jelek ala anfusikum atas diri kamu sendiri. Wala tad'u, dan juga kalian jangan sekali-kali mendoakan atau mengata-ngatai ala auladikum atas anak-anakmu. Wala tad'u ala khadmikum, dan juga kepada pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga jangan menjelek-jelekkan harta kalian sendiri. Jadi kata Rasul, jangan biasakan ngomongin jelek kepada diri sendiri. Termasuk juga jangan suka ngomongin jelek kepada anak-anaknya. Karena itu tidak diperbolehkan. Nah, menyumpah-nyumpah saja itu salah, apalagi bersikap kasar. Seharusnya ketika anak itu salah, ya diayomi, dinasihati, diberikan kata-kata yang baik, positif, supaya apa? Hatinya tersentuh dan mau mendengarkan apa yang disarankan. Itu kata Nabi. Nah, disinilah dasar kenapa hadonah tidak sembarangan dilakukan oleh orang lain kepada orang lain, tetapi harus membutuhkan sikap yang arif, orangnya harus punya perhatian dan juga sabar. Sebab anak kecil itu harus dihadapi dengan kesabaran. Apalagi anak ini memiliki kekurangan, misalnya dia tidak punya orang tua atau mungkin dia apa namanya salah satu orang tuanya sudah atau orang tuanya berpisah dan segala macam, maka diasuh oleh orang lain atau mungkin ibunya sendiri atau mungkin ayahnya sendiri. Tentu saja ini gangguan mental yang sangat besar bagi anak jika mengalami peristiwa seperti itu, ditinggal orang tuanya atau mungkin orang tuanya tidak peduli dan segala macam, sehingga harus membutuhkan perawatan dan pemeliharaan dari orang lain. Itu dia dasar hukum atau dalil yang menunjukkan syarat yang harus dibutuhkan seorang dalam melakukan hadonah. Nah, berikutnya adalah wa amma sahibul haqqi fil hadonah. Siapa yang berhak mengurus hadonah? Ini kita kutip dari Wabah Zuhaili halaman 718. Famukhtalifun fihi bainal fuqahau, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian lagi mengatakan fakila innal hadonata haqqun lil hadin. Ada yang mengatakan hadonah itu haknya orang yang hadin atau siapa? Orang yang memelihara.
Wa huwa ra'yul Hanafiyah, ini pendapatnya Hanafiyah. Haknya hadona itu jatuh ke tangan hadin. Siapa hadin? Ya bisa jadi orang tuanya, bisa jadi kerabat dekatnya. Itu pandangannya Hanafiyah. Wal Malikiyah alal masyhuri wa ghairuhum. Dan juga pandangannya Malikiyah untuk sebagian yang populer dan juga yang lainnya selain Malikiyah dan Hanafiyah ini mungkin ini termasuk kelompok-kelompok mazhab kecil. Di anna lahu ayyasquta haqqahu walau bi ghairi iwadin. Walau kanatil hadaratu haqqan li ghairi lama saqatat bi isqatihi. Kenapa jadi haknya hadin? Sebab jika hadrah itu menjadi haknya hadin, tentunya hadrah tidak akan gugur dengan penggugurannya. Artinya, ya otomatis punya hadin, punya orang tua. Ini tidak mungkin bisa digugurkan. Misalnya karena faktor aibnya orang tua. Ya kalau itu haknya hadin ya nggak gugur. Tetapi menurut pandangan ulama lain, hadona itu bukan dari hadin, haknya hadona itu bukan dari hadin, tetapi dari mahdun atau orang yang dipelihara. Siapa ya anaknya? Artinya kalau ada yang mau mengasuh dia ya berarti dia bukan hak tetapi kewenangan dia dilimpahkan kepada hadin. Sebab haknya itu di tangan mahdun, di tangan anak yang dipelihara. Gitu ya. Misalnya si anaknya tidak cocok, saya tidak suka sama ibu ini, saya minta ganti, ya berarti harus diganti. Sebab itu haknya mahdun, hak untuk mendapatkan pemeliharaan. Gitu ya. Nah berikutnya, urutan-urutan hadona. Tadi sudah dijelaskan mengenai siapa yang berhak mengurus hadona. Nah sekarang ketika misalnya sudah jelas haknya itu ada di hadin atau mahdun, maka sekarang jika misalnya ada di tangan mahdun, kira-kira siapa yang berhak untuk menjadi hadin? Nah, ada urutannya itu. Pertama ada urutan dari pihak laki perempuan dan urutan dari pihak laki-laki. Dari pihak perempuan itu ada beberapa ini kita lihat. Pertama, ini di halaman 720 disebutkan. Yang pertama itu ibu. Ini semua sepakat bahwa ibu itu lebih berhak mengurus hadonah anaknya meskipun sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Kecuali jika ia murtad, beda agama dengan anaknya, atau mungkin tidak sikoh atau tidak bisa dipercaya, atau mungkin dia terkenal sebagai ibu yang jahat dan gampang menyia-nyiakan anak misalnya. Maka itu haknya atau urutannya bisa dibatalkan, urutan prioritas bisa dibatalkan. Ya karena dia ahli maksiat, misalnya suka mencuri, suka zina, suka melakukan maksiat-maksiat, gampang meremehkan aturan-aturan masyarakat barangkali, itu bisa dianggap sebagai ibu yang ahli maksiat. Nah, kalau seperti itu, gugurlah haknya dia untuk mengasuh atau memelihara anaknya. Jadi misalnya begini, suami istri bercerai. Kemudian mereka pada saat bercerai meninggalkan satu anak yang masih kecil. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mengasuh dia? Suaminya mengajukan gugatan, ada tambahan permohonan bahwa gugat talak ini dia juga mengajukan permohonan hak asuh anak atau hadonah kepada pengadilan agar jatuh ke tangan suaminya, ke tangan dia. Diajukanlah. Terus
Proses persidangan berlangsung, kemudian di persidangan ditemukan fakta bahwa ibunya ini terkenal sebagai perempuan malam, suka hobi keluar malam, bahkan sampai dikenal sebagai perempuan nakal. Karena fakta inilah akhirnya majelis hakim mengizinkan permohonan, mengabulkan permohonan dari suaminya agar hak asuh anak tadi jatuh ke tangan suami. Maka ini diputuskan sebagai haknya suami untuk mengasuh, mengambil anak, lepas dari ibunya pindah ke bapaknya. Alasannya karena ibunya dikenal sebagai perempuan nakal dan suka bermaksiat. Agar tidak terkontaminasi oleh perilaku ibunya, maka anaknya harus diasuh oleh bapaknya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ibunya baik-baik, solehah, penyayang, sifat keibuannya luar biasa, tinggi, maka hak asuh anak yang paling utama itu harusnya jatuh ke ibu. Seperti yang ada di keterangan ini, halaman 720 karangannya Bapak Azwai. Itu ya, yang pertama itu ibu. Yang kedua jatuh kepada nenek. Nenek. Sebab nenek itu sebenarnya punya sisi emosional yang sama dengan ibu. Menurut Hanafi dan Syafi'iyah dalam kaul yang jadid, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah. Jadi naik ke atas lagi. Tapi ulama Malikiyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Nenek, ibunya ayah atau nenek. Itu Malikiyah. Sedangkan Hanabilah lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek. Itu Syafi'iyah, Hanafiyah mengatakan bahwa nenek atau ibunya ibu itu adalah prioritas kedua setelah ibu. Yang ketiga adalah saudara perempuan kandung. Jadi misalnya si anak yang belum balik ini punya saudara kandung, kakaknya perempuan. Nah, itu yang menjadi prioritas ketiga. Ini dasarnya pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikutnya yang keempat adalah bibi dari ibu atau al-kholah. Al-kholah itu adalah bibinya anak yang dipelihara yang berasal dari ibu, itu kholah. Kalau dari bapak berarti bahasanya amah. Amah atau kholah. Kholah itu dari ibu, saudaranya ibu. Kalau saudaranya bapak itu amah. Saudara perempuannya bapak, amah. Itu dasarnya pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan yang kelima adalah siapa? Anak perempuan saudara kandung, Barnatul Ukhti, atau keponakan nih. Anak perempuan saudara kandung. Berarti si yang mahdunnya yang sedang yang kecil ini yang belum balik itu punya saudara kandung. Nah, saudara kandungnya sudah punya anak. Anaknya udah gede, udah dewasa. Nah, itu yang mendapatkan hak untuk mengasuh anak ini pada urutan kelima. Ini dasarnya Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan yang terakhir adalah ya perempuannya adalah bibi dari jalur ayah atau amah. Ulama sepakat bahwa bibi dari jalur ayah itu adalah orang yang berhak memelihara anak. Kemudian bibi ayahnya yaitu saudari kakek. Nah, sekarang yang berikutnya adalah dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki. Misalnya yang tadi urutan dari 1 sampai 6 itu udah ada.
Maksudnya tidak ada yang memenuhi kriteria. Kira-kira bagaimana tahapan berikutnya? Berikutnya adalah pindah ke jalur laki-laki. Siapa saja? Nah, perhatikan ini. Pandangannya Wabazweli halaman 723. Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya, seperti dalam urutan di atas, maka hak asuh dan pemeliharaan dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram. Jadi itu ya, sesuai urutan bagian warisnya mahram. Siapa dia? Pertama kaya, kemudian kakek sampai ke atas, kakek, buyut, cangga dan segala macam kalau masih hidup. Kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah, jadi saudara atau ke bawahnya ponakan sampai ke bawah terus. Tapi dengan catatan sudah memenuhi syarat balik. Ya tidak mungkin lah. Yang mau diasuh itu belum balik. Yang ngasuh belum balik juga nggak mungkin. Jadi harus ada unsur sudah dewasa dan mampu untuk atau balik dan mampu balik dan tamyiz. Kemudian berikutnya paman dan anak-anaknya. Ini pandangannya Hanafiyah dan Syafi'iyah yang soheh. Jadi setelah saudara dan anak-anaknya, baru kemudian paman dan anak-anaknya. Paman dan sepupunya. Itu yang dari pihak laki-laki. Kemudian jika si anak tidak memiliki kerabat laki-laki, nah misalnya kerabat laki-lakinya tidak ada, maka menurut mazhab Hanafiyah hak untuk memeliharanya dilimpahkan pada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga. Jadi dilimpahkan ke keluarga lain yang masih ada hubungan keluarga. Seperti misalnya paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman kandung. Itu juga bisa dianggap sebagai haldin. Alasannya karena mereka mempunyai hak untuk menikahkan sehingga mereka juga berhak untuk memelihara atau menjadi haldin. Itu ya. Jika misalnya tidak ada kerabat laki-laki lain yang bisa dikategorikan seperti yang di atas tadi. Bisa ke situ jalur paman, jalur ibu, anak paman jalur ibu, pamannya ibu dan paman kandung. Nah, sekarang yang terakhir adalah syarat-syarat masa dan upah hadonah. Nah, untuk ini saya akan jadikan tugas. Tugasnya tugas 7. Perhatikan apa tugasnya. Ini dia. Buatlah makalah dengan 3 tema berikut ini. 1. Syarat hadonah. 2. Masa hadonah. Dan 3. Upah hadonah. Buat makalah 3 tema ini. Artinya di dalam makalah itu harus ada 3 unsur ini, 3 tema ini. Syarat, masa, dan upah hadonah. Makalah itu kemudian ditulis dengan format standar, artinya ya sudah seperti biasa. Ukurannya terserah, ya minimal kalian sudah mulai berlatih sesuai dengan standar pedoman karya ilmiah fakultas. Misalnya harus kertasnya A4. Ukuran kertas A4, kemudian margin atas kanan kiri bawah itu kiri itu 4, atas itu 4, kanan dan bawah itu 3. Tapi ini standar ya. Standar itu artinya sesuai dengan pedoman karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah. Tapi kalau kalian punya model lain silahkan. Tapi yang penting batas minimal itu 3 halaman. Minimal 3 halaman. Nah, kalau sudah selesai, upload di GCR dengan postingan tugas paling lambat hari Selasa tanggal 28 Mei pukul 08.00. Jadi minggu depan, 1 minggu lagi. Perhatikan batas akhirnya karena kalau tidak mengikuti batas akhir maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Baik, saya kira itu
tugas dan materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang nanti mau ditanyakan, silakan kalian tuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di YouTube ataupun yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.